Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jadi di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai dejuran trilogi pada mata kuliah manajemen mutu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ali Pratama dengan NPM 2215011102. Perkenalkan, nama saya Belani Ratna Pangestu Wahyudi dengan NPM 22150111 Dan saya Lekat dengan NPM 2215011118. Nama saya Vini Alsuli Sukapiring dengan NPM 2215011122. Di sini kita akan menjelaskan tentang biografi Juran, pengertian mutu menurut Joseph Juran, latar belakang muncul konsep trilogi kualitas Juran, prinsip-prinsip Juran, aplikasi trilogi Juran di industri, beserta manfaat dan kesimpulan. Biografi Joseph Moses Juran. Beliau lahir tanggal 24 Desember tahun 1904. Joseph Moses Juran adalah seorang insinyur Amerika Rumania yang mendedikasikan hidupnya untuk manajemen mutu. Pada tahun 1924, Juran lulus dari The University of Minnesota, lalu bergabung dengan Departemen Inspeksi di Bell Telephone Houghton Works. Dan saat dia masuk dalam perusahaan itu adalah masa kejayaan bagi Joseph Moses Juran. Pada tahun 1935, Juran memperoleh gelar Magister Hukum LLM, tetapi ia tidak pernah berpraktik hukum dalam karirnya. Sebelum berakhirnya Perang Dunia II, Juran memulai karir sebagai konsultan lepas dan sebagai asisten profesor di Universitas New York. Hal ini membawanya untuk mengajar mata kuliah manajemen mutu, memberikan seminar meja bundar dengan para eksekutif, dan menjalankan semua jenis proyek di klien besar seperti Gillette, Hamilton Watch Company, dan Borg Warner. Negara Jepang merupakan negara yang menarik perhatian Juran setelah Perang Dunia II. Edisi pertama bukunya, yaitu Quality Control Handbook, membuatnya diundang oleh Persatuan Ilmuwan dan Insinyur Jepang, JUSE, untuk datang ke Jepang pada tahun 1951. Juran bekerja di beberapa perusahaan manufaktur di Jepang dan mengajar manajemen kualitas di universitas seperti Hakone, Universitas Waseda, dan Universitas Osaka. Pada tahun 1979, Joseph Moses Juran mendirikan Juran Institute. Institut ini berdiri untuk membangun perusahaan pelatihan, sertifikasi, dan konsultasi manajemen kualitas, Lean Six Sigma, dan manajemen proses bisnis. Joseph Juran juga aktif sebagai konsultan hingga tahun 1990-an. Ia menjadi konsultan untuk berbagai organisasi Amerika, Jepang, dan Eropa Barat seperti Philips, Xerox, Volkswagen, Toyota, dan masih banyak lagi. Dan ini adalah beberapa terbitan buku dan publikasi dari Joseph Moses Juran beserta teman-temannya. Kita akan membahas mengenai pengertian mutu menurut Joseph Juran. Menurut Joseph Juran, mutu ialah kecocokan penggunaan produk atau fitness for use untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan penggunaan produk tersebut didasarkan atas 5 ciri utama. Yang pertama, teknologi yaitu kekuatan. Yang kedua, psikologis yaitu rasa atau status. Yang ketiga, waktu yaitu kehandalan. Yang keempat, kontraktual yaitu jaminan. Yang kelima, etika yaitu sopan santun. Selanjutnya, 80% problem mutu berkaitan dengan manajemen, pendekatan manajemen strategis atau manajemen senior, manajemen menengah, dan tenaga kerja. Pandangan Juran terkait mutu.
Yang pertama, meraih mutu merupakan proses yang tiada akhir. Yang kedua, perbaikan mutu merupakan proses kesinambungan, bukan hanya program sekali jalan. Yang ketiga, mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan administrator. Yang keempat, pelatihan massal merupakan prasyarat mutu. Yang kelima, setiap orang di sekolah mesti mendapatkan pelatihan. Nah, selanjutnya kita akan membahas penerapan 5 ciri mutu menurut Joseph Juran. Yang pertama tadi adalah teknologi, yaitu kekuatan. Dalam konstruksi, kekuatan berarti struktur bangunan dan elemen konstruksi harus memenuhi spesifikasi teknis, seperti kekuatan beton, daya dukung fondasi, ketahanan baja, dan lain-lain. Mutu teknologi memastikan bahwa material dan metode pelaksanaan dirancang dan dikontrol sehingga bangunan aman, tahan gempa, tahan beban operasional sesuai perhitungan. Lalu yang kedua ada psikologis, yaitu rasa atau status. Pelanggan atau pemilik proyek atau end user menilai mutu konstruksi juga dari tampilan dan citra bangunan. Misalnya, fasad yang elegan, finishing interior berkualitas tinggi, dan detail arsitektural yang rapi, memberikan kebanggaan dan kenyamanan. Aspek ini mencakup estetika, reputasi kontraktor, dan persepsi nilai investasi. Yang ketiga ada waktu, yaitu keandalan. Keandalan waktu berarti proyek diselesaikan tepat jadwal, penyelesaian milestone dan setelah terima sesuai kontrak. Mutu waktu juga meliputi durabilitas konstruksi, seperti elemen-elemen bangunan harus awet sesuai umur rencana. Misalnya, atap harus bebas kebocoran selama 20 tahun. Pengendalian jadwal dan pemeliharaan berkala adalah kunci. Lalu yang keempat ada kontraktual atau jaminan. Jaminan mutu di konstruksi diwujudkan lewat garansi pekerjaan. Misalnya, garansi waterproofing, struktur atau instalasi MEP, mechanical, electrical, plumbing. Kontraktor memberikan komitmen perbaikan gratis jika terjadi cacat dalam periode tertentu setelah serah terima sesuai klausul kontrak. Lalu yang kelima ada etika, yaitu sopan santun. Etika mencakup sikap profesional dan hubungan baik antara kontraktor, konsultan, dan pemilik. Komunikasi transparan, penghormatan terhadap peraturan keselamatan K3, ketepatan pelaporan kemajuan, dan tanggung jawab lingkungan. Mencermin mutu layanan yang sopan dan dapat dipercaya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerapan 5 pandangan manajemen mutu menurut Joseph Juran. Yang pertama, meraih mutu sebagai proses yang tiada akhir. Dalam proyek konstruksi, siklus perencanaan pelaksanaan pengendalian mutu tidak terhenti setelah serah terima. Setelah bangunan selesai, tim pemeliharaan dan manajemen fasilitas harus terus memonitor performa struktur, mengevaluasi umpan balik pengguna, dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas. Yang kedua, perbaikan mutu sebagai proses kesinambungan bukan program sekali jalan. Alih-alih hanya mengadakan audit mutu atau workshop sekali setahun, kontraktor dan pemilik proyek perlu membangun budaya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Misalnya, rutin mengadakan rapat koordinasi mingguan untuk membahas temuan lapangan, merevisi standar kerja, dan memberikan mekanisme komunikasi cepat untuk melaporkan defek, sehingga segera diperbaiki. Lalu yang ketiga, mutu memerlukan kepemimpinan dari semua level. Direksi atau manajemen senior, manajer lapangan atau manajemen menengah, serta mandor dan tenaga kerja operasional harus terlibat aktif. Manajemen senior menetapkan visi mutu dan menyediakan sumber daya. Manajer lapangan mengarahkan implementasi di site, dan mandor serta pekerja menerapkan prosedur kerja standar dan melaporkan masalah. Kepemimpinan di semua tingkat memastikan komitmen mutu menyeluruh. Lalu yang keempat, ada pelatihan massal sebagai prasyarat mutu. Setiap personel di lapangan, dari operator alat berat hingga tukang pasang bata, harus mendapatkan pelatihan standar. Seperti prosedur keselamatan K3, teknik pengecoran beton, pemasangan instalasi MEP, dan penggunaan checklist inspeksi mutu. Pelatihan ini diulangi secara berkala untuk menyesuaikan dengan teknologi baru dan lesson learned. Lalu yang kelima,
setiap orang harus mendapatkan pelatihan. Selain lapangan, di staf desain, QC, dan manajemen proyek juga memerlukan pelatihan dalam metodologi mutu, misalnya Six Sigma Kaizen, manajemen resiko, serta sistem informasi mutu, misalnya aplikasi BIM untuk clash detection. Investasi pelatihan di semua ini menjamin setiap individu memahami perannya dalam mencapai standar mutu proyek. Kita akan membahas latar belakang muncul konsep trilogi kualitas Juran. Yang pertama, keresahan Joseph Juran terhadap perkembangan manajemen kualitas. Yang kedua, kondisi manajemen kualitas konvensional. Yang ketiga, pengaruh pengalaman dan intelektualitas Juran. Yang keempat, latar belakang pengalaman Juran. Yang kelima, lahirnya konsep trilogi Juran. Selanjutnya, penjelasan latar belakang muncul konsep trilogi kualitas Juran. Joseph Juran merasa prihatin melihat praktik manajemen kualitas konvensional yang terfokus semata-mata pada inspeksi akhir produk. Padahal, akar berbagai cacat dan biaya kualitas tinggi tidak hanya muncul di tahap akhir. Dalam konteks industri tahun 1950-an, banyak organisasi masih mengandalkan kontrol mutu pasif. Kegagalan sering terdeteksi setelah produk dikirim, menimbulkan ongkos perbaikan, retur, dan merusak reputasi perusahaan. Keprihatinan inilah yang mendorong Juran meninjau kembali pendekatan mutu secara menyeluruh, bukan hanya dari sudut pengujian, tetapi juga strategi dan perbaikan kontinu. Berdasarkan pengamatan empiris selama bertahun-tahun, mulai dari inspeksi di pabrik baja hingga program peningkatan mutu di berbagai sektor, Juran menyadari bahwa keberhasilan kualitas memerlukan 3 fungsi utama: perencanaan atau quality planning, pengendalian quality control, dan peningkatan quality improvement. Pengalaman langsung ini diperkaya oleh latar belakang intelektual Juran yang menguasai prinsip statistik dan manajemen organisasi. Ia memadukan teori-teori statistik seperti Pareto Analysis dengan metodologi manajerial, menciptakan kerangka kerja yang dapat diaplikasikan pada berbagai skala perusahaan dari manufaktur berat hingga jasa. Hasilnya, lahirlah trilogi mutu Juran, yaitu rangkaian proses terintegrasi, yaitu merencanakan mutu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, mengendalikan mutu agar hasil produksi tetap sesuai spesifikasi, dan memperbaiki mutu secara berkelanjutan untuk menurunkan tingkat cacat dan biaya kegagalan. Konsep ini menjadi revolusioner karena menekankan bahwa mutu adalah tanggung jawab strategis manajemen senior, bukan sekadar tugas tim QC. Dengan demikian, trilogi Juran menyusun fondasi bagi budaya organisasi modern, mendorong perpaduan antara data statistik, kepemimpinan, dan perbaikan berkelanjutan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan terkait trilogi atau prinsip-prinsip pada trilogi Juran. Yang pertama yaitu trilogi Juran ini merupakan perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan juga peningkatan mutu. Kemudian pendekatan manajemen mutu dari Joseph M. Juran ini didasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu adalah yang pertama itulah penerapan prinsip Pareto yang juga dikenal sebagai aturan 80/20. Dalam konteks ini berarti mengidentifikasi sedikitnya hal yang penting dan banyak hal yang kecil, atau bisa dikatakan sebagai hal-hal yang kurang penting gitu. Kemudian dengan kata lain, presentasi kecil akar penyebab dalam proses manufaktur atau layanan yang menyebabkan dampak terbesar dalam hal-hal cacat atau biaya. Kemudian yang kedua atau prinsip utama yang kedua adalah pendekatan Juran terhadap kualitas atau teori manajemen. Hal ini dilibatkan perubahan cara berpikir dari sekedar fokus pada kualitas produk akhir ke pemeriksaan yang lebih luas terhadap dimensi manusia dalam manajemen kualitas. Kemudian pendidikan dan pelatihan bagi para manajer
di tempat kerja sama sepentingnya dalam hal-hal mendasar dalam proses produksi. Sementara faktor manusia lainnya seperti penolakan terhadap perubahan juga perlu diperhitungkan. Kemudian prinsip yang terakhir terdiri dari 3 proses yang sering dikenal sebagai kolektif atau sebagai trilogi Juran. Ketiga elemen ini adalah perencanaan kualitas atau tahap desain, kemudian pengendalian kualitas atau inspeksi berkelanjutan untuk memastikan bahwa proses terkendali. Dan yang ketiga itu peningkatan kualitas atau termasuk penyempurnaan proses secara proaktif untuk meningkatkan proses tersebut. Kemudian prinsip-prinsip yang sering digunakan oleh Joseph M. Juran ini yaitu kepemimpinan komitmen atau manajemen puncak harus berkomitmen dan berpartisipasi dalam inisiatif kualitas. Tentu dalam suatu proyek kepemimpinan perlu atau sangat penting dalam menentukan kualitas atau berpartisipasi dalam pemilihan kualitas, kemudian pengecekan kualitas dan sebagainya. Kemudian perencanaan kualitas atau menetapkan tujuan kualitas, mengidentifikasi pelanggan dan mengembangkan proses untuk memenuhi tujuan tersebut. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan atau pelatihan terus-menerus bagi semua karyawan. Tentu hal ini sangat penting sebagai proses evaluasi dan proses belajar untuk dapat tetap memberikan yang terbaik dan memberikan kualitas-kualitas yang diharapkan dan sesuai dengan visi dan misi dari suatu perusahaan atau suatu bidang yang menawarkan suatu produknya. Kemudian yang selanjutnya itu ada orientasi pada pelanggan. Kemudian suatu produk atau jasa harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Itu dalam suatu usaha kita diperbolehkan atau dapat melakukan suatu langkah, salah satunya yaitu menerima masukan atau menerima saran dari pelanggan bagaimana masukan terhadap produk yang sering kita tawarkan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari karyawan atau belum. Jika memang belum, apa yang perlu kita evaluasi, dan itulah yang bisa kita lakukan dalam pendidikan dan pelatihan itu tadi. Kemudian yang terakhir ada peningkatan kualitas berkelanjutan. Peningkatan kualitas berkelanjutan adalah proses yang tidak pernah berakhir. Tentu ini menjadi suatu fokus yang utama dalam peningkatan kualitas karena seiring berjalannya waktu kita harus tetap menjaga kualitas secara berkelanjutan agar produk kita tersebut dapat lebih dipercaya dan dapat lebih diterima oleh konsumen. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi di industri. Jadi, implementasi atau aplikasi industri dari pemikiran Juran ini banyak diterapkan di berbagai sektor. Salah satunya adalah dalam dunia konstruksi. Tetapi juga relevan di sektor lainnya seperti jasa, kesehatan, dan juga IT. Penerapan prinsip-prinsip manajemen mutu yang dikembangkan oleh Joseph M. Juran memungkinkan proyek konstruksi itu berjalan dengan lebih efisien, berkualitas, dan sesuai dengan harapan pemilik proyek. Jadi, berikut ini saya paparkan beberapa contoh aplikasi industri konstruksi berdasarkan prinsip-prinsip Juran. Jadi, di sini ada 3. Yang pertama, perencanaan kualitas atau quality planning. Yang kedua, pengendalian kualitas atau quality control. Yang ketiga, peningkatan kualitas atau quality improvement. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama dulu. Yang pertama yaitu perencanaan kualitas atau quality planning. Jadi, perencanaan kualitas merupakan tahapan awal yang sangat krusial dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Dalam tahap ini, semua hal yang berkaitan dengan standar mutu ditentukan sebelum proyek dimulai. Tentu saja agar pelaksanaan itu bisa lebih terarah dan juga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Jadi ada beberapa kegiatan dalam perencanaan kualitas, antara lain yang pertama menyusun spesifikasi proyek sesuai dengan standar. Nah, jadi sesuai dengan regulasi atau teknis yang berlaku seperti SNI atau Standar Nasional Indonesia, kemudian ASTM, dan standar internasional lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap komponen konstruksi memiliki dasar acuan yang jelas dan diakui secara teknis. Kemudian, memastikan pemilihan bahan dan metode konstruksi yang tepat. Jadi, pemilihan material harus mempertimbangkan kekuatan, durabilitas, dan kecocokan terhadap lingkungan sekitar proyek, supaya material-material itu dapat digunakan di lingkungan proyek yang tepat. Metode konstruksi pun harus disesuaikan dengan kompleksitas proyek tersebut, seperti kondisi tanah, cuaca, dan teknologi yang tersedia. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyusun jadwal realistis dan efektif. Hal ini penting karena perencanaan waktu penting agar proyek dapat selesai tepat waktu. Jadwal ini juga harus fleksibel terhadap kemungkinan keterlambatan material atau cuaca buruk dan juga karena faktor yang lainnya gitu. Selanjutnya setelah perencanaan kualitas, maka kita akan mengendalikan kualitasnya atau quality control. Jadi proses pengendalian mutu harus dijalankan untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan di lapangan itu sesuai dengan perencanaan dan standar yang telah ditetapkan. Nah, kegiatan-kegiatan dalam pengendalian kualitas antara lain yang pertama, inspeksi material sebelum digunakan di lapangan. Semua bahan bangunan seperti semen, baja, pasir, dan agregat harus diperiksa kualitasnya sebelum digunakan. Hal ini penting untuk menghindari kegagalan struktural. Misalnya beton harus diuji kadar lumpurnya sebelum membuat beton begitu. Selanjutnya pengawasan selama proses konstruksi untuk memastikan kepatuhan terhadap desain standar. Jadi pengawas lapangan bertugas memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai gambar kerja, metode pelaksanaan, dan juga prosedur keselamatan kerja. Tuh. Selanjutnya pengujian struktural. Jadi ada pengujian misalnya seperti kuat tekan beton, terus kepadatan tanah seperti Proctor dan CBR, kemudian uji tarik baja, uji hammer test atau ultrasonic beton gitu. Selanjutnya yang ketiga, setelah tahapan-tahapan yang sebelumnya itu kita peningkatan kualitas atau quality improvement begitu. Jadi ada evaluasinya. Jadi manajemen mutu itu tidak hanya berhenti pada perencanaan dan pengawasan saja, tetapi juga pada upaya peningkatan yang berkelanjutan. Evaluasi hasil proyek itu sangat penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan mencari solusi yang lebih baik di masa depan. Jadi, beberapa contoh kegiatan peningkatan kualitas. Yang pertama, evaluasi proyek setelah selesai untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Jadi untuk mengetahui bagian mana yang berhasil dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Feedback dari klien dan pekerja lapangan juga penting dalam proses ini. Kemudian penerapan teknologi baru dalam metode konstruksi. Metode konstruksi modular seperti metode konstruksi modular, sistem pracetak atau precast, atau teknologi fabrikasi, BIM, dan lain sebagainya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dari bangunan tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Jadi seperti tukang, operator alat berat hingga engineer di lapangan itu harus selalu up to date gitu dengan standar mutu dan teknologi terbaru supaya kedepannya industri konstruksi itu tuh selalu berkembang dan juga semakin mengimprove begitu. Jadi manfaat dan kesimpulan, mempelajari konsep trilogi Juran dalam manajemen mutu memberikan banyak manfaat dalam upaya meningkatkan kualitas produk atau layanan. Konsep ini terdiri dari 3 elemen utama yaitu perencanaan mutu, quality planning, pengendalian mutu, quality control, dan juga perbaikan mutu atau quality improvement yang bersama-sama membentuk kerangka kerja sistematis untuk mencapai mutu yang optimal.
Dengan memahami dan menerapkan trilogi Juran, organisasi dapat merencanakan suatu mutu berdasarkan kebutuhan pelanggan, mengendalikan proses agar tetap sesuai standar, dan melakukan perbaikan berkelanjutan guna mengurangi cacat dan ketidaksesuaian. Pendekatan ini juga membantu menekan biaya akibat produk cacat dan keluhan pelanggan, serta mendorong terciptanya budaya inovasi dan perbaikan terus-menerus. Oleh karena itu, penerapan konsep trilogi Juran tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses, tetapi juga memastikan kepuasan pelanggan melalui produk atau layanan yang berkualitas tinggi. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat berguna dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kami ucapkan Sekian dan terima kasih. Dadah.